Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 30 April 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hati yang Berjubah. Hati yang berjubah. Firman Tuhan terambil dalam Titus pasal 3 ayat 2 sampai dengan keempat. Janganlah mereka mengfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan, kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin berjuang bahwa hatilah yang perlu berjubah dan bukan badan kami yang berjubah. Kekudusan ada di dalam hati, dan kekudusan itu diungkapkan juga dalam kehidupan keseharian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, temanya hati yang berjubah. Sebuah pertanyaan, apakah ini benar bisa dilakukan? Tentu tidak. Ini adalah bentuk sebuah kebenaran yang dinyatakan dalam sebuah kalimat, yaitu hati yang berjubah. Kita tahu dengan jelas kalau berbicara tentang jubah, berbicara tentang pakaian, itu dikenakan pada tubuh kita. Dan bukankah banyak sekali uang yang kita keluarkan yang menyangkut dengan jubah, yang menyangkut dengan apa yang dipakai di badan kita. Dari mulai atas kepala, jubah kita itu adalah mungkin topi bagi laki-laki. Banyak laki-laki yang suka sekali kepada topi-topi tertentu, topi koboi atau topi yang suka seperti musik dalam country dan topi-topi yang lain. Setiap negara punya topi. Itu bagian dari jubah. Kemudian pakaian, cincin, permata, anting, kalung, sampai kepada kemudian sepatu. Tentu wanita lebih ragam berbicara tentang jubah. Ada seseorang yang mengatakan kalau jadi MC laki-laki cukup saja punya jas satu atau dua. Tetapi kalau menjadi seorang master seremoni wanita, dia membutuhkan banyak sekali pakaian yang berganti-ganti. Dan kalau bisa berharap tidak mengulang kembali pakaian yang sama di tempat yang sama. Di dalam urusan jubah, manusia sangat sibuk menguruskan hal tersebut. Tetapi firman Tuhan yang kita pelajari saat ini, bagaimana yang berjubah itu tidak hanya tentang fisik dan badan dan ragani, tetapi hati kita yang berjubah. Apa catatan Alkitab tentang hal ini? Apa yang firman Tuhan katakan? Janganlah kamu mengfitnah, janganlah bertengkar, hendaklah saling ramah dan lemah lembut kepada semua orang. Dan kemudian dikatakan karena dahulu juga hidup di dalam kejahilan, ketidaktaatan, sesat, menjadi hamba berbagai nafsu, keinginan, hidup kejahatan, kedengkian, keji, dan saling membenci. Bukankah ini jubah-jubah yang dipakai manusia pada umumnya? Kalau kita melihat di dalam Titus pasal pertama ayat 16, mereka mengaku Allah, tetapi perbuatannya menyangkal Allah. Ini yang dikatakan, mereka mengaku Allah, tetapi perbuatannya menyangkal Allah. Apa bentuk perbuatannya menyangkal Allah? Sebagaimana dijelaskan tadi, mereka jahil, mereka tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan, kedengkian, keji, saling membenci. Itu jubah yang ada di hati mereka. Tatkala orang-orang itu sibuk mengurus jubah yang ada di luar, mungkin perilaku-perilaku rohani. Kita bisa mungkin sudah membaca Alkitab sampai 5 kali, 10 kali bolak-balik. Kita bisa menjadi orang yang taat beribadah. Kita menjadi orang yang taat kemudian melakukan pelayanan. Tetapi itu adalah jubah. Kalau tidak mulai berangkat daripada hati yang dikuduskan, hati yang berjubah kekudusan, hati yang berjubah kebenaran, hati yang berjubah ketulusan, hati yang sudah disentuh oleh darah Kristus, oleh bilur-bilurnya, maka mereka mengenal Allah dan perbuatannya pun bentuk daripada ekspresi orang-orang yang mengenal dan hidup bersama dengan Allah. Tetapi bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam Titus pasal pertama ayat 16, mereka mengenal Allah, mereka berjubah dengan aksesori-aksesori sebagai orang-orang yang mengenal Allah, tapi perbuatannya menyangkal Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sehingga memang ekspresi sebagai orang percaya dalam bentuk simbol-simbol, dalam bentuk logo-logo yang kita bisa simpan di mobil kita,
yang kita bisa tempel ayat-ayat Alkitab di rumah kita. Kita bisa menyimpan foto Tuhan Yesus. Bahkan di setiap ruangan dalam rumah kita ada salibnya. Itu adalah jubah. Itu sesuatu yang penting sebagaimana Ulangan pasal ke-6. Menjadi ingatan kita tentang Allah yang maha baik. Yang perlu kita ajarkan kepada anak cucu. Yang menjadi tanda di dahimu. Menjadi tanda juga di lehermu, di lenganmu, di tiang pintumu, di pintu gerbang. Itu adalah jubah. Perilaku rohani tidak identik dengan orang yang hidup sebagai orang yang punya kerohanian. Karena perilaku rohani sebagaimana yang dijelaskan tadi. Memberikan persembahan itu perilaku rohani. Tetapi kala memberikan persembahan dalam bentuk supaya dipuji orang, dalam bentuk supaya saya merasa lebih baik dari orang lain, maka itu adalah jubah. Jubah yang ada di luar. Tapi bukan hati yang berjubah kekudusan, bukan hati yang berjubah kebenaran, bukan hati yang berjubah ketulusan. Paulus mengajarkan kepada Titus sebagai pemimpin jemaat di gereja di Kreta, dan mengajarkan sebagai pemimpin yang muda agar menjaga hatinya, menjaga hidupnya, kemudian juga mengajarkan kepada para pengikutnya agar jemaat-jemaat yang dilayani oleh Titus yang paling utama adalah memiliki jubah yang ada di hatinya. Jubah apa? Jubah kebenaran, jubah kekudusan, dan jubah ketulusan. Tatkala kita semuanya memiliki hal yang sama, sebagaimana tulisan surat Rasul Paulus kepada Titus yang merupakan muridnya, yang disampaikan kebenaran firman Allah, kemudian diangkat sebagai seorang pastor yang mengembalakan jemaat yang dipercayakan, yang sudah dirintis oleh Paulus untuk dilanjutkan oleh Titus. Diingatkan bahwa di dalam kehidupan bersama, bergereja, berelasi, berkomunitas, hentikanlah jubah-jubah yang ada di luar, tapi milikilah jubah yang ada di hatimu. Gereja yang besar, fasilitas yang baik, tempat parkir yang memadai, pujian yang indah, paduan suara yang menggema, ibadah yang tertata rapi, semuanya itu tidak ada artinya jikalau kemudian orang-orang yang ada di dalam rumah dan bait suci Allah tersebut hatinya tidak tersentuh oleh jubah, yaitu jubah kebenaran, kekudusan, dan ketulusan. Kalau kemudian itu adalah jubah yang ada di luar, apa yang terjadi? Itu yang firman Tuhan katakan. Yang ada mereka hidup dalam kejahilan, ketidaktaatan, sesat, menjadi hamba berbagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan, kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi orang yang hatinya berjubah kebenaran, kekudusan, dan ketulusan, mereka mensyukuri tentang kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasihnya kepada manusia, tercatat di dalam ayat yang keempat pasal ketiga. Mari sahabat seperjalanan, berjuanglah kita memiliki hati yang berjubah kebenaran, berjubah ketulusan, berjubah kekudusan, sehingga Tuhan dimuliakan. Dan apa yang dicatat di dalam Titus pasal 1 ayat 16 bukanlah tentang diri kita. Mereka mengenal Allah, tetapi perbuatannya menyangkal Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara waktu-Mu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, berjuanglah, berusahalah memiliki hati yang berjubah kebenaran, kekudusan, dan ketulusan. Amin.